Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel ini lagi. Jika ada makhluknya, terima kasih telah mengklik. Terima kasih sih ya. Ini enggak juga berharap juga sih sebenarnya. Tapi di sini kita akan membahas tentang for dan while. Nah, kita akan membahas tentang tujuan Anda sendiri datang ke video ini. Yaitu Anda pasti ingin belajar kan, belajar dengan master of for dan well itu ya. Terima kasih atas apresiasinya jadi ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, kita mulai ya. Oke, pertama dalam C++ itu pasti, nah ini nih, bentar, kita di sini kan memiliki tugas kan. Saya kan sebenarnya di sini nggak mau, bukan nggak mau ya, tujuan saya hanya mengerjakan tugas sih, mengerjakan tugas sekalian mengedukasi seluruh warga, seluruh masyarakat Indonesia, ya kan ya. Tugas saya yang pertama yaitu tampilkan nama sebanyak 5 kali menggunakan fungsi for. Jadi di sini kita belajar bersama saya, sang master of for ya, menampilkan nama saya sebanyak 5 kali. Jadi satu, dari Cahyono, dua, seterusnya hingga 5. Ya, dengan caranya kita akan bedah bersama-sama di coding bareng kali ini. Pertama adalah kita include iStream. Karena kita di sini menggunakan iStream masih cukup ya. iStream. Kemudian loh kok mati ini ya iStream. Nah, gini masih sama aja, bodo amat. Eh, kita menggunakan namespace, using namespace, astagfirullahaladzim, namespace std, tutup ya. Untuk apa fungsinya nggak perlu saya jelasin lagi karena kemarin sudah saya jelaskan. Jadi lihat video saya yang kemarin ya. Ente main udah, dan program awal buka, bentar lagi tutup dengan return zero. Oke, tutup, mantap. Dan di sini kita akan mengerjakan soal pertama dulu, yaitu tampilkan nama sebanyak 5 kali menggunakan fungsi for. Nah, sebelum masuk ke inti pemrograman, inti dari code, ke inti programnya, kita kasih itu ada dulu, kasih selamat dulu ya, selamat datang dulu untuk. Jadi ketika program berjalan akan ada kata apa dulu gitu ya. Kita kasih cout dulu, cout ya kan, sini ya, cout kasih string. Gini, panggil saya 5 kali gitu ya. Yes. Kok artinya apa bang ya? Ya enggak ada artinya sebenarnya sih, cuman ini ya menampilkan ke layar ini, bukan ke layar string ini. Kemudian apa ini? Kemudian di sini adalah fungsi for. Ya, kita langsung masuk ke for-nya, for. Nah, ini teman-teman ya, karena ini adalah saya menggunakan software Lion di sini ya. Jadi sudah ada template otomatis. Nah, for itu memiliki 3 struktur utama, yaitu deklarasi variabel yang pertama, kemudian 2 adalah kondisi, yang ketiga adalah metode. Jadi kita di sini kita menggunakan variabel i ya, variabel i sebagai dengan tipe data integer dengan nilai awal 1. Nah, kondisi. Apa sih kondisi? Kondisi di for itu. Nah, kondisi di for itu dia akan ngelooping terus. Dia akan melooping dengan cara yang ketiga. Nah, bentar, jadi gini aja deh. Kita selesaikan. Nah, yang kedua ada kondisi jika i kurang dari sama dengan 5, ya kan ya. Setelah itu yang ketiga adalah metode atau cara atau arah pengulangan ya. Jadi mungkin kesimpulannya adalah dan nilai awal i yaitu 1 akan diulang terus dengan cara menambahkan 1
menambahkan satu, satu, satu terus. Jadi satu tambah, iya satu pertama kan, tambah satu lagi dua, dan tambah satu lagi tiga, terus hingga kondisi ini menjadi false. Jika kondisi ini masih true, maka dia akan melakukan looping terus. Ya seperti itu. Nah, bentar, bentar. Nah, kemudian kita yang apa yang akan kita iya, apa yang akan kita itu yang akan kita keluarkan gitu kan. Karena kita di sini tugas kita adalah menampilkan nama sebanyak 5 kali ya kan ya. Jadi kita see out ya untuk menampilkan ke layar. Nah, kemarin itu udah lawas banget see out i. Aduh, bentar bentar. See out i dan string. Nah, bentar ya, nanti saya jelasin. Bentar ini. Oke, string lagi nama saya di sini. Aduh, nah satu kita kasih ya bentar. Balik. NDL, yes. NDL ya. Ini N-line ya, bukan endel ini ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Ini adalah ENDL, bukan N. ENDL ini bisa N-line ya, bukan endel atau apa. Gak baik begitu teman-teman ya. Jadi di sini akan layar akan menampilkan I yang di looping ini, di looping dengan cara ini ya, di looping dengan blok kode ini, tampilkan I sebanyak loopingan ini tergantung dia tergantung apa kondisinya ini dia akan false ke berapa I dengan angka 1 kemudian 2 3 4 hingga 5 hingga false pokok pokok hingga false, kemudian ada string titik spasi dan nama saya ini nama saya ya, ya saya belum kenal tadi ya belakang-belakang aja deh. Kenapa kok dipisah nggak jadikan satu aja ini stringnya? Ya karena biar rapi aja sih. Biar ini nama, lalu ini adalah sebagai dekorasi gitu ya. Kemudian setelah itu kita itu ini kan menampilkan ini kan sebanyak i5. Dan setelah looping selesai kita akan cout lagi, cout dengan masukkan string ini saja teman-teman ya. Alhamdulillah. Karena kita adalah Islamic people ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah tingkat tingkat tertinggi manusia. Mengucapkan alhamdulillah adalah standar standar manusia sih sebenarnya ya gitu lah. Alhamdulillah looping selesai gitu ya. Alhamdulillah alhamdulillah telah dipanggil gitu ya. Di astagfirullahaladzim. Alhamdulillah telah dipanggil 5 kali gitu aja deh. Nah, ini ya. Jangan lupa kita kasih n-line, kita kasih n-line. Aduh, n-line. Kasih n-line-nya 2 ya, teman-teman. 2 di sini. 2 aja, tes 2 aja. Kita kasih 2 biar ada space-nya nanti buat yang nomor 2. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi kita coba coba mainkan di sini kode kita. Serepet, bentar. Lama. Oh, bentar, masih ini. Nah, di sini ya. Panggil saya 5 kali. Oh, ini ya. Sambil berok. Satu di rumah Sayono, dua di rumah Sayono. Seperti absen teman-teman ya. Berarti terakhir, alhamdulillah telah dipanggil 5 kali. Nah, menandakan bahwa ini sudah selesai. Nah, di sini adalah ada n-line yang 2 ini. Nah, setelah itu kita sudah selesai dengan for-nya. Ya selesai teman-teman ya. Kita hilangkan tandanya dan lanjut ke apa? While. Nah, while di sini ya teman-teman ya perlu ketahui, while di sini sama sebenarnya sama, dia looping juga, tapi perbedaannya adalah peletakan variabelnya. Variabelnya berada di luar dan beberapa variabel lain yang saya nggak ketahui sih. Coba teman-teman saya tahu sendiri di YouTube lain gitu ya. Jadi sebelum while dieksekusi, kita harus masukkan dulu variabel
untuk while ini. Integer A sama dengan 1. Nah, untuk oke. Nah, sebelumnya kita kasih itu selamat datang juga. Kasih selamat juga kita ada. Sifat gini coy. Sifat apa ya? Bilangan satu gini aja deh. Bilangan satu hingga 10 beserta ganjil genap. Gini aja ya. Oke. Gini. Ya ini aja guys. Yes, tepat banget. Tetap. Jadi kita simpan line. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi dalam blok tanda kurung biasa ini ya, kurung normal ini adalah kondisi kondisi true dari while. Karena namanya ini kan ada tulisan true kan nih, karena saya menggunakan template ini langsung true. Nah, itu adalah kondisi kondisi untuk while. Jadi kondisi looping sama seperti for. Jadi jika kondisi ini masih true, dia akan mengulang terus, mengulang terus. Nanti dia juga ada itu juga ada apa namanya dikremen. Jadi kita pertama kita masukkan itu dulu, ini dulu kondisinya dulu. Kondisinya adalah karena kita akan masukkan hingga 10, jadi kita menggunakan A sama dengan sama dengan sih kurang dari sama aduh maaf dari sama dengan 10 di sini begini ya. Nah, begini ya. Oke. Kemudian di tengah-tengah ini, bentar, tengah ini ya, tengah-tengah while ini di dalam burung rawalnya itu kita menggunakan increment. Jadi A plus plus agar dia makin naik. Jadi 1, 2, 3 hingga hingga false gitu. Untuk lupa ya. Dan di atasnya ini adalah bagian blok aksi. Jadi jika kondisi terpenuhi, aksi apa yang akan dilakukan dengan metode A++ gitu. Metode increment gitu. Karena kita akan mengurutkan atau menyebut bilangan 1 hingga 10 beserta ganjil genapnya. Tuh, apa nih? Ganjil genapnya. Jadi kita perlu jadi karena ada klasifikasi ganjil dan genap, kita perlu menggunakan sedikit logika di sini. Sedikit validasi dan logika. Kondisi validasi, validasi kondisi dan logika. Jadi kita menggunakan if ya, if if A, A sudah di looping tadi ya. A modulus 2 sama dengan adalah 0 ya, maka dia akan apa? Dia akan shift out ya. Sekarang dulu sesuaikan ini tiruannya dulu ya. Jika A akan di looping menggunakan while kan ya, menggunakan metode A++ atau menggunakan metode post increment ya kan ya hingga 10 karena false-nya ada di 10 ini. Maksudnya false-nya 11. Jadi setelah nilai 10 itu dia akan false untuk di 10. Dan 10 itu masih true, kemudian nilai 11 itu dianggap false karena tidak memenuhi kriteria kondisi ini. Seperti itu. Jadi A1 misal A kan pertama 1 di modulus 2 dibagi 2 sisa enggak bisa kan maksudnya kan sisa kan dia jadi enggak nol gitu. Jadi kalau nol berarti dia itu sama dengan genap. Iya, misal 2 dibagi 2 kan habis enggak ada sisanya jadi genap. 4 bagi 2 2 enggak ada sisanya kan itu kan itu disebut eh ya ini apa itu ada sisanya jadi disebut genap. Nah disinilah fungsi logika itu menentukan mana ganjil mana genap. Nah kemudian kita out A kita kasih string ya biar biar nggak salah paham string kita kembali
sama dengan karena ini genap ya, genap ini. Bentar, bentar. Spasi. Oke, mantap. Genap di sini. Nah, sudah di sini ya. Kita akui basta aja ini. Basta aja. Sini dulu kita kasih else. Else ya. Eh, tuh, kabel kabel. Maaf ya. Nah, di sini kita ganti dengan ganjil. Nah, ya. Jadi, kita akan baca ulang kodenya. Coba kita baca ulang. Siot bilangan 1 hingga 10 beserta ganjil genap. Nah, berikut itu kurang lebih itu ya. Kemudian deklarasi variabel A. Variabel A adalah integer dengan nilai awal 1. Kemudian nilai A ini di while di looping hingga nilai A menjadi kurang dari sama dengan 10. Jika kan karena di sini kan kurang di sini kan. Jadi jika balikan itu lebih berarti ya. Lebih dari 10 yaitu 11, maka dia akan berhenti. Jadi nggak akan tereksekusi, nggak akan ada. Kemudian dalam kondisi looping itu terdapat juga kan ada di sini kan blok bagian aksi kan sebenarnya kan ini kan. Nah, untuk aksi ini diberi if lagi agar validasi lagi agar dapat diklasifikasikan mana yang genap, mana yang ganjil. Nah, menggunakan if jika A dimodulus 2 sama dengan 0 ya, dengan 0 maka dia akan menampilkan A atau nilai nilai angka itu entah berapa nanti adalah sama dengan genap seperti itu. Kemudian jika tidak maka A adalah ganjil. Nah, looping while tadi menggunakan A++ atau post increment. Coba kita buktikan kata-kata saya ya. Tuh, dua, tiga. Apa banget sih? Bentar. Nah, ini. Tuh, sudah kan. Kita mulai awal ya. Panggil saya 5 kali gitu ya. Tuh. Saya 5 kali. Saya ini sampai 5. Dan alhamdulillah telah dipanggil 5 kali gitu ya. Bilangan 1 sampai hingga 10 beserta ganjil genap. 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 10 genap. Ya kan? Gak bohong saya. Nah, seperti itu. Nah, satu kita tutup aja deh, kita tambahkan siot aja, bukan siot tadi deh. Siot biar ya tutup aja deh. Kata pisah buat teman-teman dadah gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dadah. Terima kasih apa ya sih? Alhamdulillah lagi deh. Alhamdulillah lagi. Oh iya, gak apa karena kita biasakan selalu bersyukur dengan atas apapun nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ya kita alhamdulillah berkali-kali itu sangat baik gitu ya. Alhamdulillah program selesai gitu ya. Program berhasil dengan lancar, berhasil tereksekusi dengan lancar. Ya di sini kita kasih online aja. Sudah sebagai kita eksekusi lagi ya. Yup, 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 lama-lama. Nah, sudah ya, sudah masukan ya. Alhamdulillah program berhasil dengan lancar. Oke, mungkin cukup sekian. Bila nggak membantu ya, saya hanya bisa bantu ini. Jadi ya maaf. Sekian, terima kasih. Selamat senang-senang.